Kamu ada di mana-mana. Kami dari DPP PKB bersama tim kuasa hukum yang diberikan mandat untuk melaporkan saudara Lukman Edy yang sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu membahayakan satu ujaran kebencian atau itu adalah pencemaran nama baik yang ini akan berbahaya bagi kami partai secara institusi maupun pimpinan-pimpinan kami yang diserang yang tidak ada dasar dan bukti. Jadi pada hari ini kami ketemu dengan semua para penyidik yang berwenang menerima itu bersama kuasa hukum. Pada intinya adalah bagaimana di Republik kita ini semua tidak ada orang yang sewenang-wenang menyebarkan satu berita pencemaran nama baik dan merugikan orang lain. Tadi sudah diterima dengan baik dan nanti perkembangannya pasti para penyidik akan melakukan gelar. Dia menyampaikan bahwa kalau misalkan diperlukan saksi-saksi untuk pengembangan nanti akan dipanggil oleh para penyidik. Terkait apa yang disampaikan, terkait apa yang disampaikan tadi kami juga ditanya di sisi mana dan kita juga jelaskan. Justru kalau bertanya terkait hak-hak integriti kami di partai politik, Saudara Lukman Edy ini bukan siapa-siapa. Dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang Partai Kebangkitan Bangsa maupun pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia berbicara kemarin di depan PBNU dan dia lupa bahwa kami ini partai politik yang punya landasannya adalah undang-undang partai politik. Ya. Kalau sekarang dia berbicara di PBNU, itu adalah ormas yang undang-undangnya juga berbeda. Hari ini sebenarnya kita mengundang Sekjen PKB, yaitu Pak Hasanuddin Ali, Pak Hasanuddin Wahid, yang harusnya hadir pada tadi jam 12.30 menurut undangan kami, tetapi kami tunggu sampai jam 2.30. Tadi saya turun dari atas juga belum ada konfirmasi kedatangannya. Padahal sangat diperlukan hadirnya beliau. Tentu yang pertama silaturahim, ini juga sama warga NU, kemudian diundang oleh PBNU secara resmi. Yang kedua tentu ada info-info berkenaan dengan PKB dan bagaimana juga menyusun yang baik hubungan antara PKB dengan PBNU. Tapi beliau sampai sekarang belum hadir sehingga kami menyampaikan kepada teman-teman sekalian, tim panel yang menunggu mulai tadi di atas di lantai 3, tapi beliau belum datang sampai sekarang. Pertama berkenaan dengan apakah ada tindak lanjut, tentu ya kita akan mengundang beberapa tokoh terkait yang memang punya informasi yang kita perlukan untuk bagaimana menghimpun informasi-informasi yang cukup untuk menjadi kebijakan PBNU. Termasuk insya Allah nanti juga akan kita mendatangi Suwan, bukan manggil ya, kepada Kiai Ma'ruf Amin, karena juga dari awal yang mendirikan di PKB dan kemarin juga memberikan komentarnya. Demikian juga mungkin pengurus-pengurus senior yang ada di PKB, orang-orang tua kita yang tahu dan mungkin sebagai pelaku sejarah dari PKB itu dan NU, tentu kita akan, yang kalau muda mungkin diundang ke sini, yang tua kita akan suan ke tempatnya masing-masing untuk memenuhi ya informasi yang cukup. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Sulaiman Tanjung, menuding Partai Kebangkitan Bangsa mendalangi aksi demo di kantor PBNU Jakarta Pusat, Jumat 2 Agustus 2024. Menurut Sulaiman, massa yang mendemo kantor PBNU sengaja digerakkan. Ia mengeklaim punya berbagai bukti keterlibatan PKB dalam unjuk rasa tersebut. Salah satu bukti yang disinggung Sulaiman adalah para demonstran datang dari arah kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Pernyataan itu disampaikan Sulaiman pada Minggu 4 Agustus 2024. Sulaiman mengungkapkan koordinator demonstrasi tersebut adalah seseorang bernama Muhammad Solihin. Menurut Wakil Sekjen PBNU,
Berdasarkan hasil penelusuran PBNU, Muhammad Solihin merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat dan mantan Ketua DPC PKB Indramayu. Ia menambahkan PCNU Indramayu juga telah mengonfirmasi bahwa pendemo digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu. Adapun, massa yang mendemo kantor PBNU pada Jumat lalu menyuarakan sejumlah tuntutan. Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Santri Gus Dur menggugat, menuntut Yahya Khalil Stakuf mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Massa juga meminta Sekretaris Jenderal PBNU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, juga mundur dari jabatannya. Gus Yahya dinilai kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar dan menabrak hasil-hasil Muktamar Lampung pada 2021 soal ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki NU ke depan. PBNU dan PKB sendiri terlibat perselisihan belakangan ini, khususnya usai PBNU membentuk tim khusus untuk menelusuri masalah dengan PKB. PBNU membentuk tim sus karena menilai pimpinan PKB saat ini membelokkan sejarah pendirian partai tersebut. Sementara itu, PKB menyebut langkah PBNU itu merupakan intervensi terhadap parpol. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait menyebut PBNU telah melampaui batas kewenangan dengan ikut campur urusan PKB. PKB itu terasa reaksioner dan emosional. Bahkan juga menyerang secara pribadi yang semestinya tidak perlu dilakukan. Bahkan sampai menuduh melanggar hitoh. Yang kedua, saya ingin elit PKB menjelaskan beberapa langkah-langkahnya yang selama ini itu secara nyata mengabaikan dan bahkan mengecilkan peran-peran PBNU. Yang memprihatinkan, mereka mengembangkan isu muktamar luar biasa untuk Nahdlatul Ulama sebelum digelarnya Pilpres beberapa waktu yang lalu. Ada juga pernyataan-pernyataan yang mencampuri urusan internal PBNU yang telah menjadi keputusan, termasuk diantaranya adalah pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar yang dibuat bahan candaan saat harlah PKB kemarin. Juga menuduh PBNU menggembosi PKB dalam pemilu yang lalu. Terus terang tidak pernah PBNU itu punya pikiran untuk menggembosi PKB karena kita paham betul PKB itu didirikan oleh PBNU dan bahkan banyak keluarga pengurus yang berjuang untuk PKB, bahkan keluarganya Gus Yahya itu berjuang untuk PKB. Jadi tidak ada upaya penggembosan itu. Maka saya kaget sekali ketika ada menyebut menggembosi PKB. Enggak ada. Yang kita persoalkan itu justru pencalonan presiden pada Pilpres yang lalu. Itu kita persoalkan kenapa tidak ada upaya untuk konsultasi, meminta nasihat kepada Rois Am dan Ketua Umum. Karena PKB sekali lagi didirikan oleh struktural PBNU dan menjadi kewajiban PKB untuk melakukan konsultasi. Jadi ini yang sebenarnya ingin kita dalami. Ada apa ini? Tapi reaksinya tidak karu-karuan gitu. Malah ada demo segala macam. Ini yang perlu dijawab ke depan dan kita ingin pastikan bahwa PBNU akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam menyikapi persoalan dengan PKB.